Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk hari Minggu ini di tanggal 31 Mei 2026. Kiranya melalui bahan atau catatan khotbah ini kita bisa mengambil poin-poin penting bagi yang sedang mempersiapkan diri berkhotbah atau bahkan beroleh kabar sukacita bagi siapapun yang ingin semakin memahami firman Tuhan menjadi pedoman hidup sehari-hari. Adapun yang menjadi nats khotbah untuk hari Minggu ini di tanggal 31 Mei 2026 di Minggu Trinitatis tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal. Saudara yang terkasih, saya percaya kita sudah terlebih dahulu membaca natsnya. Saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis dan akan ada 20 minggu ke depan, 25 minggu ke depan kita akan menjalani minggu-minggu setelah Trinitatis, di mana dalam minggu-minggu Trinitatis kita akan diajak untuk melihat, merasakan dan mengimani Allah yang berkarya dalam kehidupan kita. Adalah Allah yang tanpa batas, Allah yang kekal, yang ada sejak awal hingga akhir, yang juga telah berkarya sejak dunia ini diciptakan melalui firman-Nya dan berkarya melalui Roh-Nya. Firman-Nya yang menjadikan langit dan bumi ini telah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan Roh-Nya yang juga turut dalam penciptaan itu juga senantiasa hadir menyertai kehidupan dunia ini, perjalanan umat-Nya hingga saat ini, bahkan kekal selama-lamanya. Nah, dengan demikian, dengan mengimani karya tersebut, kita dipanggil menjadi saksi Allah Tritunggal melalui kehidupan kita. Karena tanpa mengimaninya atau masih meragukannya, tentu tidaklah mungkin kita dapat bersaksi tentangnya. Nats khotbah kita di minggu ini adalah kisah saat Yesus telah bangkit dari kematian dan akan naik ke sorga, di mana Yesus memberi pesan atau amanat kepada murid-muridnya untuk pergi menjadi saksi atas apa yang telah Yesus ajarkan dan atas apa yang telah Yesus tunjukkan kepada mereka. Namun, walau murid-murid Yesus selama ini selalu bersama dengan Yesus, mereka telah melihat apa yang Yesus lakukan, mereka telah mendengar apa yang Yesus ajarkan, namun mereka masih memiliki keraguan dan rasa takut. Mungkin karena mereka sebentar lagi tidak lagi bersama dengan Yesus yang selama ini bersama dengan mereka. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa mereka memang belum memahami apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, itu sebabnya Yesus menjanjikan penyertaan kepada mereka melalui Roh Kudus-Nya yang akan memampukan mereka dan menuntun mereka menjadi saksi akan Kristus ke segala penjuru, bahkan sampai ke seluruh dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, bukankah apa yang dialami murid-murid Yesus juga adalah gambaran kekristenan kita saat ini? Kita menyebutkan diri kita sebagai Kristen, sebagai murid Kristus. Kita dibaptis, kita beribadah, kita berdoa, kita setia dalam ritual-ritual kekristenan. Namun di balik semuanya itu, mari kita menilai dan melihat sendiri apakah iman kekristenan semakin bertumbuh, apakah hidup yang bersaksi semakin nyata. Nah, mari kita melihat dan menilai kekristenan kita saat ini. Kalau kita bisa jujur melihat, saat ini justru klaim-klaim kebenaran atau suara-suara kebenaran bertebaran. Saya yang benar, kamu itu salah. Saya yang kudus, kamu itu tidak kudus. Nah, namun apakah semua itu sudah sesuai dengan kebenaran Kristus? Apakah suara-suara kebenaran tersebut sudah dibarengi dengan kualitas hidup yang bersaksi akan Kristus? Atau hanya konsep dan teori-teori saja? Nah, kita juga bisa melihat apa yang dipertontonkan oleh banyak orang Kristen saat ini. Di mana-mana terjadi provokasi, hoax, kebebasan berkreasi yang tanpa batas, kebebasan bersuara, berpendapat, memberikan kritik, tapi tanpa batas, tanpa etika, tanpa tata krama, tanpa kesopanan, tanpa nilai-nilai kemanusiaan. Lalu apakah semuanya itu sudah mencerminkan hidup yang bersaksi?
atau bahkan gereja dan oknum para pelayannya? Sudahkah menjadi saksi Kristus? Sudahkah menghidupi pengajaran, pelayanan, dan khotbah yang diberitakannya? Sudahkah benar-benar menjadi garam dan terang bagi dunia? Nah, untuk itu saudara yang terkasih, di balik semua realita tersebut, tanpa menghakimi satu sama lain, kita diajak mengoreksi diri, melihat apa yang sebenarnya yang sedang terjadi, sehingga hidup yang bersaksi justru memudar saat ini. Jawabannya sangatlah sederhana. Karena sama seperti murid-murid Yesus, kita masih meragukan Allah yang Tritunggal. Kita belum mengimaninya sepenuhnya. Kita masih dipenuhi oleh rasa takut akan hidup saat ini, hidup besok, yang membuat kita masih bergantung akan dunia ini, sehingga hidup yang bersaksi itu adalah hanya sekedar teori dan semakin tidak nyata. Namun marilah juga seperti murid Yesus, yang pada akhirnya oleh tuntunan Roh Kudus, mereka benar-benar yakin tanpa ragu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, menjadi saksi Kristus ke segala penjuru. Dan hasilnya banyak orang yang percaya, mau dibaptis, dan juga ikut bersaksi bersama-sama dengan mereka. Nah, apa metode yang mereka pakai? Hanya satu: percaya pada Allah, dengan mau dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh firman-Nya. Dengan itu, mereka tidak mengandalkan kehebatan mereka. Mereka tidak takut dan tidak ragu lagi akan kehidupan mereka. Sehingga yang mereka tunjukkan adalah hidup yang bersaksi, berkata dan bertindak sesuai kehendak Allah. Dan oleh kesaksian mereka, banyak orang yang percaya dan ikut bersaksi tentang Allah. Nah, untuk itu saudara yang terkasih, dalam panggilan kita menjadi saksi Kristus, apa pesan yang dapat kita petik melalui firman Tuhan saat ini? Nah, yang pertama, pesan untuk kita: bersaksilah, Tuhan memberikanmu kuasanya. Bersaksilah, Tuhan memberikanmu kuasanya. Seperti yang kita baca pada ayat 18. Panggilan untuk hidup bersaksi adalah sebuah kuasa yang diberikan Allah kepada kita umatnya. Tentu sebagai pemilik dan pemberi kuasa, Tuhan juga memberikan jaminan kepada kita. Nah, ibarat seorang yang diutus untuk mewakili atau yang menjadi juru bicara presiden. Kepadanya diberi kuasa untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak presiden. Dan kuasa itu sekaligus memiliki jaminan, sehingga si juru bicara akan dengan yakin menyampaikan apa pesan yang mau disampaikan melalui kehendak presiden. Nah, presiden yang mengutusnya lah yang akan bertanggung jawab mutlak atas si juru bicara. Dan saat si juru bicara itu datang untuk berbicara, maka cara dia berbicara, cara dia berpenampilan haruslah menggambarkan kuasa dan wibawa seorang presiden. Jika si juru bicara itu berbicara tanpa kuasa dari presiden, maka apa yang akan dikatakan si juru bicara hanyalah perkataan biasa saja. Namun karena yang disampaikan adalah perkataan presiden, maka perkataan itu memiliki kuasa yang besar. Dan yang mendengar pun akan tunduk pada perkataan tersebut. Demikianlah hidup kita dalam panggilan menjadi saksi Kristus. Kita diberikan kuasa untuk menyampaikan dan menampilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan tampilan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, menjadi saksi Kristus tentu bukan dengan mengandalkan kemampuan diri, bukan menyampaikan kata-kata sendiri, bukan dengan menampilkan gaya hidup sendiri, namun haruslah tunduk dan sesuai pada kehendak Kristus yang telah mengutus kita menjadi saksinya. Nah, untuk itu jangan takut dan ragu, karena firman-Nya yang menjadi kesaksian kita adalah firman yang berkuasa. Firman yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Firman yang telah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Firman yang telah memberikan mujizat, kesembuhan, dan kekuatan. Sehingga dengan menghidupi kuasa firman itu, kita juga akan dimampukan menjadi saksi. Menjadi pribadi yang mampu menghadapi segala penderitaan, mengalahkan segala pergumulan,
tantangan dan segala rintangan yang mungkin kita akan alami. Nah, tugas kita hanyalah setia mengimaninya dan bersaksi melalui hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh firman-Nya. Dan biarlah kuasanya yang bekerja menunjukkan hasilnya. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih, bersaksilah. Tuhan memberikanmu tugas dan amanat. Bersaksilah, Tuhan memberikanmu tugas dan amanat. Seperti yang bisa kita baca di ayat 19 sampai ayat 20. Untuk memenuhi panggilan menjadi saksi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi. Pergi meninggalkan zona nyaman, pergi meninggalkan kebiasaan dan pemahaman kita yang justru menyesatkan, pergi meninggalkan ikatan-ikatan duniawi, pergi meninggalkan keraguan dan rasa takut yang selalu menghantui kehidupan kita. Berarti menjadi saksi Allah adalah mereka yang mau dengan proaktif, bukan yang hanya pasif, yang mau hadir dalam kehidupan sosial, memberikan teladan hidup, bukan sekedar teori dan konsep saja, bukan hanya sekedar berkumpul, bersekutu saja, tetapi pergi dan hadir menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Karena banyak orang yang suka berkumpul-kumpul, suka beribadah, suka bersekutu, cinta untuk datang ke gereja, namun kehidupan sehari-hari justru hidup dalam keegoisan, keserakahan, dan kebencian akan sesama manusia. Nah, untuk itu saudara yang terkasih, kata pergi dalam perintah Yesus bukanlah pergi tanpa tujuan, namun pergi dalam sebuah misi Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Memang benar, keberhasilan dari kesaksian kita bukanlah tergantung apa yang kita lakukan. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Namun bukan berarti kita bersaksi hanya sebatas formalitas, tetapi dengan sebuah kesungguhan, agar hidup kita benar-benar menjadi surat Kristus, menjadi pengajaran, menjadi teladan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya kita dipanggil bukan hanya sebagai pengikut yang hanya ikut-ikutan saja, tetapi menjadi murid yang taat, yang disiplin, yang senantiasa belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Nah, jika kita semua sudah menjadi murid, maka itu artinya kita akan hidup di dalam satu pengajaran, satu pemahaman, satu iman yang bersumber dari Kristus. Dan kita akan hidup di dalam satu kasih, di dalam satu tubuh, satu roh, dan di dalam satu damai sejahtera yang dari Kristus. Baptislah mereka, artinya menjadi murid Kristus, kita harus dimateraikan di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita harus dibersihkan melalui penebusannya, dan melaluinya kita diberikan status menjadi anak pewaris kehidupan yang kekal. Tentu ini adalah sebuah jaminan yang diberikan Tuhan agar kita percaya bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidaklah berakhir sia-sia. Ajarlah mereka. Artinya, hidup seorang murid Yesus adalah sebuah keteladanan dan pengajaran yang dari Tuhan. Bukan hidup oleh pola pikir, pemahaman, dan kebenaran sendiri. Ajarlah mereka artinya bukan hanya teori, tetapi hidup yang membuahkan firman, hidup yang melakukan kehendaknya, dan setia di dalamnya walau dunia penuh godaan. Nah, dengan demikian saudara yang terkasih, bersaksilah, pergilah, jadikanlah hidupmu menjadi kesaksian akan Kristus kepada dunia ini. Hiduplah di dalam firman-Nya, di dalam kekudusannya, dan jadikan hidupmu menjadi teladan bagi banyak orang. Dan yang ketiga saudara yang terkasih, bersaksilah, Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Bersaksilah, Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Seperti yang tertulis dalam ayat 20. Ketakutan dan keraguan tentu adalah tantangan terbesar menjadi saksi Kristus. Bagaimana mungkin saya memberikan kesaksian tentang Kristus jika saya masih hidup di dalam ketakutan dan keraguan? Di mana saya masih hidup bergantung akan dunia? Di mana saya masih hidup jauh dari keteladanan yang Yesus inginkan? Nah, untuk itu, apapun yang sedang kita ragukan dan kita takuti saat ini, Tuhan memberikan jaminan penyertaan yang kekal
sampai akhir zaman. Ini bukan sekedar janji akan pemenuhan kebutuhan jasmani, makanan, minuman, kesehatan, materi, dan sebagainya. Namun lebih daripada itu, pemeliharaan, tuntunan, kekuatan, bahkan di saat terpuruk sekalipun. Karena yang Yesus janjikan bukanlah sekedar kehidupan di dunia ini saja, namun penyertaannya kekal hingga akhir zaman, bahkan selama-lamanya. Nah, ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan bukanlah tergantung situasi dan kondisi, bukanlah karena pribadi kita sendiri, namun karena itu wujud kasih Allah yang selalu ingin menuntun kita ke jalan kehidupan. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, namun penyertaannya tetap. Dia berharap penyertaannya menyadarkan kita bahwa hanya Dialah yang setia menemani kita setiap saat. Sehingga melalui penyertaannya kita kembali hidup di dalam kehendaknya dan hidup yang bersaksi atas penyertaannya tersebut. Untuk itu saudara yang terkasih, seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lainnya, mereka sempat tidak percaya, mengalami kegagalan, mengalami ketakutan dan keraguan. Ada yang berkhianat, tidak percaya, ada yang menyangkal. Walaupun selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum memahaminya. Namun setelah Yesus naik ke sorga, setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka dituntun roh, dituntun firman, mereka berkhotbah dan bersaksi, bahkan banyak yang percaya dan banyak yang dibaptis. Nah, itu bukanlah karena kehebatan para murid tentunya, tetapi karena mereka mau membiarkan hidup mereka dikuasai dan dituntun oleh roh dan firman-Nya. Untuk itu, hidup yang bersaksi bukan mengandalkan suara kita, bukan mengandalkan kemauan kita, bukan mengandalkan kehendak kita, namun hidup yang bersaksi dengan mengalahkan diri, mau dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, selamat menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Salam sukacita. Tuhan memberkatimu. Horas.